Temanya adalah Thomas si ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam perjalanan iman, adakah Bapak Ibu Saudara pernah ragu-ragu tentang suatu hal, tentang kebenaran firman Tuhan? Di tengah gencaran TikTok, di tengah gencaran video-video singkat yang menyesatkan, ada Kristen progresif, ada Kristen ini, Kristen itu. Bapak Ibu Saudara, yang lagi heboh adalah Kristen progresif yang menyatakan ada keselamatan di luar Yesus. Yang penting orangnya apa? Baik. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus, sebab kebaikan kita tidak mampu membuat kita layak di hadapan Tuhan. Tetapi setelah kita diselamatkan, maka buah dari keselamatan itu pasti ada perbuatan baik. Jadi bukan diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi perbuatan baik adalah buah dari orang yang sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lanjut. Siapa sih Thomas ini? Sama Bapak Ibu Saudara seperti Yudas. Dia merupakan salah satu murid Yesus yang ada bersama-sama dengan Yesus, yang hidup bersama dengan Yesus, yang mendengar pengajaran tentang Yesus, yang melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi komplit. Dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar, bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan. Dia melihat semuanya itu, tetapi ternyata di balik semua apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, ternyata masih menyimpan satu keraguan akan imannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau artinya namanya sendiri adalah, arti nama lain adalah Didimus, atau disebutkan juga orang kembar. Namun di Alkitab itu tidak disebutkan dia punya kembaran atau kembarannya siapa, hanya disebutkan Thomas sendiri yang menjadi murid Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kerjaannya, status sosialnya menjadi pengaruh keraguan-raguannya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa pekerjaan Thomas? Pekerjaan Thomas ini seorang nelayan pembantu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Petrus, kalau yang lain mereka punya kapal, mereka pergi memancing dengan kapal mereka sendiri. Sedangkan Thomas ini, dia tidak punya kapal sama sekali, dia hanya nelayan pembantu, dia hanya ikut-ikutan dengan orang lain yang ikut memancing, maka dia memancing juga. Jadi statusnya, dia tidak punya kapal. Nah, otomatis dia tidak punya kapal, maka bisa dikatakan Thomas ini ekonominya sedikit susah, bahkan dikatakan selalu berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata latar belakangnya juga mempengaruhi pola pikirnya. Nah, karakter Thomas ini adalah pertama, dia mempunyai pikiran yang negatif. Yang masih punya pikiran negatif katakan amin. Haleluya. Nah, ini lebih bagus Bapak Saudara. Lantang ngomongnya, jelas. Saya. Itu tandanya awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Amin. Nah, ada satu kali kejadian Bapak Ibu Saudara, kita baca di Yohanes 11, 15-16. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini terjadi ketika Lazarus meninggal. Dan Tuhan Yesus berkata, syukur aku tidak datang ke situ supaya kamu belajar percaya. Dan pada saat itu sedang terjadi konflik. Bapak Ibu Saudara, saya percaya juga ini akan menjadi pilihan kita. Kalau kita tahu suatu daerah sedang terjadi konflik, maka yang terjadi apa? Jangan ke situ. Kita hindari tempat itu. Seperti kemarin dikatakan ya, jalan tani ada begal. Maka usahakan jangan lewat jalan tani malam. Memang seperti itu naluri manusia pada umumnya. Apabila ada satu hal yang berbahaya maka akan dihindari. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus. Walaupun ada konflik tetapi tetap mau datang ke sana. Lalu muncullah
jawaban si Thomas, ia berkata begini. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kita akan ke sana dan memang di sana ada konflik, maka yang ada di pikiran Thomas adalah mati aku. Rugi dong ke sana. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, Thomas ini lagi bersama-sama dengan siapa? Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar percaya Tuhan Yesus pimpin kita untuk melangkah. Amin. Ini pelajaran simple dalam hidup kita. Kita harus belajar percaya kemanapun Tuhan tuntun dan arahkan kita. Karena kemanapun Tuhan arahkan pasti bukan untuk mencelakakan kita, tapi pasti untuk membawa damai sejahtera. Walaupun mungkin di penglihatan kita di sana bahaya, di sana nggak baik, di sana sangat mencekam. Tetapi kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ada satu jaminan bahwa sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Inilah yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus mau ke sana dan Thomas sontak berkata, mari kita ikut bersama-sama dengan dia, mari kita mati bersama dia. Nah, udah pikiran negatif duluan Bapak Ibu Saudara. Dan yang terjadi ketika mereka pulang pergi dari sana, yang ada mereka nggak ada terjadi apa-apa. Secuil pun kulit mereka tidak ada yang luka. Dan yang ada mereka mengadakan mujizat, mereka membangkitkan, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Tujuannya selalu mendatangkan damai sejahtera dan tidak pernah mendatangkan celaka. Tetapi berbeda dengan Thomas yang punya pikiran negatif. Orang yang punya pikiran negatif Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah mendapatkan hal positif. Kenapa? Karena yang dicari yang negatif. Nggak berpikir yang positifnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Satu olahraga yang bernama ski. Tahu ya? Ski di salju. Nah biasanya kalau mereka ski itu ada banyak pohon biasanya. Nah kenapa orang pemain ski tidak menabrak pohon? Karena dia bukan cari pohonnya untuk ditabrak. Tetapi dia mencari celah-celah yang bisa dilewati. Orang pemain ski itu kalau dia cari pohonnya pasti nabrak. Tapi karena dia cari celah untuk dia lewati, maka dia mendapatkan celah. Begitu juga pikiran negatif. Kalau pikiran kita negatif dan kita hanya berusaha mencari sesuatu yang negatif, maka kita akan ketemu hal yang negatif. Tetapi kalau kita berpikir positif, maka kita bisa menemukan hal positif juga. Dan hal negatif itu tersingkir dari kehidupan kita. Kita harus belajar Bapak Saudara berpikir positif. Karena ternyata pikiran negatif sendiri ini merusak kehidupan kita dan membuat kita tidak bisa berkembang. Bapak Ibu Saudara, pikiran negatif, saya mau katakan begini. Kenapa orang iri hati selalu susah? Kenapa orang iri hati selalu berkekurangan? Kenapa orang iri hati selalu menderita? Karena Bapak Ibu Saudara, orang iri hati hanya fokus memperhatikan hidup orang lain tanpa mengurus hidupnya sendiri. Dia hanya melihat keberhasilan orang lain tanpa ada berusaha membuat dirinya berhasil. Makanya orang iri hati gak pernah maju. Tetapi orang yang bisa bersyukur, orang yang bisa mensyukuri berkat Tuhan, pasti hidupnya semakin maju, semakin diberkati, semakin luar biasa dalam Tuhan. Karena apa? Dia fokus untuk memperbaiki dirinya. Dia fokus bukan ngurus orang lain. Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tidak dikatakan jagalah hati mertuamu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hati si A, si B, si C dengan segala kewaspadaan. Tapi Tuhan katakan jagalah hatimu. Karena kita hanya bisa jaga hati kita. Kita gak bisa jaga hati orang lain. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, belajar untuk berpikiran positif. Jangan berpikiran negatif seperti Thomas. Kedua lanjut.
akibat dari pikiran negatifnya si Thomas, maka dia bersikap pesimis. Pesimis itu berpikiran negatif karena latar belakangnya sebagai orang berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata latar belakangnya sebagai orang susah, orang berkekurangan, membuat dia punya pola pikir yang tidak berkembang. Membuat dia orang yang kurang percayaan dengan orang lain. Membuat dia kurang punya iman untuk meyakini dalam hidupnya. Ini yang dialami Thomas. Dia selalu berkekurangan. Akhirnya dia punya pikiran negatif. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Kita memang gak punya harta yang melimpah. Tetapi kita hidup dari berkat Tuhan yang menjadikan kita terpelihara setiap hari. Dan saya perkatakan jemaat di tempat ini bukan orang miskin, tetapi orang yang hidup dari pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena mau dikatakan orang kaya seberapa sih bisa dikatakan orang kaya? Toh juga orang kaya selalu berkekurangan, cari terus. Nggak bisa menikmati hidup. Tetapi saya percaya Bapak Saudara, kita ini bukan hidup dari duniawi. Kita adalah orang-orang yang hidup dari berkat Tuhan dan yang selalu cukup akan berkat Tuhan. Amin. Nah, dia bersikap pesimis karena bukan hanya miskin harta ternyata, tetapi Thomas ini miskin pola pikir. Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah miskin pola pikir, maka kasih tahu segala sesuatu yang baik pasti ditolak. Tapi saya percaya kita kalau mencukupkan diri kita dengan apa yang jadi berkat Tuhan, kita tidak akan miskin pola pikirnya. Kita akan punya pikiran yang diubahkan oleh Kristus Yesus. Kedua, dia tidak mau ambil resiko karena selama ini dia hanya menjadi nelayan pembantu. Dia sudah merasakan kesusahan, dia sudah merasakan kekurangan. Tetapi ternyata setelah jadi murid Yesus bisa jadi hidupnya berkecukupan. Sehingga dia merasa nyaman nih. Dia gak mau kehilangan komunitasnya, dia gak mau ambil resiko. Karena dia takut untuk jadi miskin kembali. Thomas ini orang susah, tetapi setelah diangkat menjadi murid Yesus, dia hidup serba berkecukupan. Karena mereka hidup bersama. Mereka tidak punya hidup sendiri-sendiri, tidak punya uang sendiri-sendiri. Kalau punya uang, kalau punya harta, itu milik bersama. Nah, dia sudah merasakan enaknya nih. Wah, ternyata enak nih jadi murid Yesus. Yang ada 3 kali sehari selalu sedia nih. Kalau dulu saya sebelum jadi murid Yesus, 2 kali sehari aja udah susah. Sekarang udah jadi murid Yesus 3 kali sehari tercukupi. Sehingga itu yang jadi beban pikiran dia. Kalau sampai Yesus kenapa-napa, kalau sampai perkumpulan mereka mungkin kenapa-napa, dia akan kembali melarat lagi. Dan itu dia tidak terima sehingga dia berkata, ya udah kita ke sana untuk mati bersama dia. Karena sebenarnya dia mau menolak tindakan Yesus. Dia mau katakan gini, Tuhan itu berbahaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang yang membunuh kita bukan hal yang susah. Ternyata kadang hal yang membunuh kita adalah kenyamanan. Kalau kita melayani sudah nyaman. Kalau kita ekonomi keluarga kita sudah nyaman. Gak perlu susah payah tercukupi segala sesuatu. Lama-lama apa? Lupa Tuhan. Kalau semuanya sudah ada. Lama-lama akhirnya lupa berdoa. Karena untuk apa berdoa sih? Semuanya sudah ada. Untuk apa cari Tuhan? Semuanya udah lengkap. Makanya Bapak Ibu Saudara, kadang yang membunuh kita bukan karena kita susah. Tetapi kadang yang membunuh kita oleh karena kita nyaman dari kehidupan kita. Jadi kalau sampai saat ini kita sudah mulai merasa nyaman di pelayanan kita. Kita sudah mulai merasa nyaman di keluarga kita. Hati-hati jangan sampai tenggelam. Bapak Saudara, saya melihat satu video dulu. Ada monyet. Ketika angin kencang, maka yang terjadi apa? Dia pegangan kuat-kuat.
Sehingga sekencang apapun angin itu monyet itu tidak jatuh. Tiba saatnya angin sepoi-sepoi. Dia mulai merasa nyaman, tertidur. Dan akhirnya hanya dengan angin sepoi-sepoi, dia melepaskan tangannya dan dia terjatuh. Hati-hati, yang menjatuhkanmu bukan kesusahanmu, tapi bisa jadi yang menjatuhkanmu adalah rasa nyamanmu, rasa aman yang sudah engkau nikmati. Bapak Ibu Saudara, ini yang dialami Thomas. Mungkin kalau dia mau nyanyi ya, dia nyanyikan ke Tuhan Yesus, dia bilang gini, berada di pelukanmu. Habis itu apa ya? Saya lupa liriknya. Mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Kalau bisa nyanyi, dia mau nyanyi begitu mungkin. Dia merasakan kenyamanan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hati-hati, kenyamanan itu tandanya engkau akan segera jatuh. Nah, dia tidak mau ambil risiko karena udah merasa nyaman sebagai murid Yesus. Karena tadi dia orang susah, sekarang hidupnya nyaman ada di dekat Yesus. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara, dia punya karakter kedua, lanjut. Dia ini selalu khawatir. Siapa yang selalu khawatir? Siapa yang masih khawatir? Siapa yang masih kadang-kadang khawatir? Oh, di sini udah gak ada yang khawatir. Haleluya. Yohanes 13, 14, 3-5. Dan apabila telah aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, Tuhan Yesus ngasih tahu nih, kalau aku pergi, aku siapkan tempat bagimu. Dan apabila sudah selesai, maka aku kembali akan menjemputmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu visi sesuatu yang belum terjadi. Nah, kembali lagi Thomas khawatir, waduh, Yesus mau meninggalkan kita nih. Dia bilang begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Mulai ada lagi kekhawatiran, ketakutan karena dia merasa dia akan ditinggalkan. Dia kira Tuhan akan ghosting dia, lagi sayang-sayangnya ditinggal. Itu kan. Lagi sayang-sayangnya merasakan kenyamanan, tiba-tiba hilang. Dia bilang, kami gak tahu kau kemana. Dan kami pun gak tahu jalan ke situ. Nah, Thomas ini selalu mempertanyakan apapun pernyataan Yesus karena dia terlalu khawatir dia kehilangan kehidupannya yang dia nikmati saat itu. Bapak Ibu Saudara, inilah tadi kenyamanan membuat Thomas tidak mau bergerak. Kenyamanan membuat Thomas tidak mau berjuang dengan imannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus memberikan satu visi, dia juga pertanyakan, Tuhan, kamu mau pergi kemana? Wis, aku ditinggal kenapa? Inilah yang menjadi kekhawatirannya. Thomas selalu mempertanyakan pernyataan Yesus dan mengandalkan pikirannya ketimbang mempercayainya. Bapak Ibu Saudara, kadang ini juga jadi sifat kita. Kita mempertanyakan segala sesuatu. Misalnya kita beli barang pulang ke rumah. Beli beli jajan lah. Beli martabak. Kasih ke istri. Kan kalau diterima langsung udah selesai masalah toh. Tinggal makan nikmati. Mulailah tanya. Beli di mana tadi ini? Di Simpang. Harganya berapa? 8.000. Oh kan aku ada yang 5.000. Kenapa beli di situ? Kini kan lebih mahal. Mulailah dia. Ini kan kurang enak. Kacangnya kurang meleleh dan ini dan itu. Dan akhirnya jadi masalah. Kalau nggak dipertanyakan panjang lebar, ya cukup nikmati aja. Kadang kalau kita ini punya sifat pengen tahu segala sesuatu dan tidak jarang terjadi akibat kita pengen tahu segala sesuatu secara terperinci, maka menimbulkan masalah. Nah, Thomas ini punya sifat
mau nanya segala sesuatu karena ada kekhawatiran dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kira-kira dirimu orang yang bisa percaya kalau dibilang, atau dibilang satu kata kamu punya pertanyaan 1000. Kadang kita udah merasa penjelasan kita udah lengkap, tetapi ternyata ada masih banyak pertanyaan di balik itu. Nah, inilah yang dilakukan Thomas. Dia sifatnya mempertanyakan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, lanjut kita lihat bagaimana respon Thomas ketika dia mendengar berita. Ini adalah latar belakangnya tadi, karakternya. Dan sekarang kita akan melihat respon dia ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, kita baca sama-sama Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, itu Bapak Ibu, ternyata latar belakangnya, karakternya ikut meragukan kebangkitan Yesus. Padahal yang ngomong ke dia bukan hanya 1-2 orang, tetapi seluruh murid yang ada di dalam rumah itu. Mereka bilang, kami sudah melihat Tuhan. Apa dia bilang? Lengkap Bapak Ibu Saudara. Dia tahu tangan Yesus kan di paku. Dia bilang, sebelum aku masukkan tanganku ke tangan yang terpaku. Bukan hanya itu, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Thomas ini keterlaluan gak sih? Mungkin saat itu tuh murid-murid yang lain mungkin ada yang gemes sekali, pengen cita. Dibilang gak percaya. Bukan hanya gak percaya, kalau dia bilang, kalau masih dia bilang begini pernyataannya. Kalau aku belum melihat sendiri Tuhan Yesus ada di depanku, aku gak akan percaya. Itu masih bisa diterima. Ini dia bilang, sebelum aku cucukkan tanganku ke jarinya, ke tangannya, dan sebelum aku cucukkan tangan ke lambungnya. Ini keterlaluan Bapak Ibu Saudara. Orang luka mau dicucu-cucu. Dan itulah tingkat ketidakpercayaan Thomas. Tingkat keraguan-raguannya sangat parah. Sampai mau dicucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus. Responnya begini Bapak Ibu. Dia gak percaya sama sekali. Bahkan dia menginginkan bukti detail dari apa yang Yesus alami. Lanjut. Kenapa Thomas tidak percaya kebangkitan Yesus? Kenapa dia bimbang untuk menerima kenyataan bahwa Yesus telah bangkit? Karena begini, Yohanes 20 ayat 24 dikatakan begini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, orangnya sudah kurang percayaan, plus pada saat Tuhan menampakkan diri, dia tidak ada di situ. Mungkin pikiran saya kali ya. Dia merasa mungkin kelompoknya akan segera berakhir. Maka mungkin cari kelompok yang lain yang bisa menanggung hidupnya. Cari rencana cadangan. Ini yang dia lakukan. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, dia tidak ada di tempat kecuali Thomas. Nah, Thomas memiliki sifat pesimis yang tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, sudah sekian lama dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi sikap pesimisnya ternyata tidak berubah. Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat orang lain atau diri sendiri sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tetapi tidak berubah? Yang dulu pemarah, sekarang tetap jadi pemarah. Yang dulu pendendam, sekarang tetap jadi pendendam. Gak berubah sama sekali. Podo wae. Sama aja, gak berubah. Kenapa gak berubah? Bisa jadi karena sikap Thomas yang seperti ini. Dia suka meninggalkan kelompoknya.
Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin dan percaya orang yang rajin ke gereja pasti hidupnya berubah walaupun sedikit demi sedikit. Tetapi orang yang sekali sebulan datang ke gereja, maka haleluya, kita juga bisa melihat bagaimana perubahan hidupnya. Orang yang sekali setahun datang ke gereja, bisa kita bandingkan orang yang setiap minggu datang ke gereja beribadah dengan orang sekali setahun, bisa kita melihat bagaimana perubahan hidupnya. Nah, pertanyaannya begini Bapak Saudara. Kalau orang yang rajin ibadah saja, orang rajin mendengarkan firman Tuhan, perubahan hidupnya lambat, apalagi yang tidak datang beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia memiliki sifat pesimis yang tidak berubah. Dan yang paling penting, Thomas itu tidak bersama para murid ketika Yesus menampakkan diri. Dia nggak ada di situ. Dia nggak tahu kemana. Thomas menginginkan bukti detail dan akurat. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi mungkin suamimu atau istrimu kalau apa-apa dia minta detail, real dan akurat. Jam segini kemana? Ini ada lewat 5 menit, ini kemana ini? Tadi kan diperhatikan, kita pun yang menjalani sudah nggak tahu. Dia tanya, kamu ke pasar Flamboyan kan 15 menit. Kamu bilang belanja 20 menit. 10 tambah 20, 30. Ini 35, 5 menitnya kemana? Nah, biasanya bapak-bapak susah tuh. 5 menit. Kita pun sudah lupa ngapain. 10.000 kami pakai untuk ini. Yang 2.000 kemana? Bapak Saudara, memang susah juga menghadapi orang yang detail. Inilah karakter Thomas. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang suka nanya terlalu detail sampai kita pusing, bilang, Thomas bertobat. Nanti lama-lama kamu berubah jadi tomat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ada satu pesan untuk kita. Jangan pernah suka meninggalkan gereja. Jangan suka pernah meninggalkan keluarga, persekutuan, karena kita bisa ketinggalan informasi dan perkembangannya sehingga memicu pikiran buruk. Kalau ada satu jemaat nih contohnya nih, udah 6 bulan dia nggak di sini. Tiba-tiba pas dia datang dia lihat, GBIH udah 2 kali ibadah sekarang. Waduh, ini jangan-jangan cara gembalanya ini biar persembahan makin banyak. Muncul berimajinasi. Padahal kita laksanakan 2 ibadah kesepakatan bersama supaya jemaat yang tidak bisa ibadah sore bisa ibadah pagi. Itu di alasannya, bukan supaya banyak persembahan. Tetapi orang yang suka menghilang tiba-tiba nongol, ini biasanya suka bikin masalah. Bukan hanya di gereja, di keluarga juga. Sudah saya kasih contoh beberapa minggu lalu. Bapak-bapak yang suka gak pernah di rumah, ada di rumah pada saat mau makan siang aja, bisa-bisa nongol dia di rumah, kenapa uang belanja sudah habis. Dia gak tahu apa-apa, tiba-tiba komplain. Makanya jangan suka meninggalkan rumah, jangan suka meninggalkan gereja, jangan suka meninggalkan persekutuan. Karena kamu pasti ketinggalan informasi. Saya paling suka dengan Pak Ginting. Pak Ginting bilang gini, makanya ikut rapat. Nah Pak Ginting bilang gitu. Ketika ada orang salah paham, Pak Ginting jawab, makanya ikut rapat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan suka menghilang, jangan suka ngeghosting. Karena nanti tersesat sendiri. Nah ini Thomas ini nih, suka menghilang jadinya kurang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Thomas mengatakan tidak akan percaya, kira-kira Tuhan Yesus kabulkan gak? Lanjut, Tuhan Yesus kabulkan gak permintaan Thomas? Kita baca sama-sama Yohanes 20, 26-28.
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada saat-saat kita meragukan kuasa Tuhan. Yang pernah katakan amin. Bukan hanya Thomas Bapak Ibu, kita pun mungkin pernah meragukan kuasa Tuhan. Tetapi lucu juga ya, dikatakan di sini apa? 8 hari kemudian. Berarti bayangkan 8 hari itu Thomas menderita. Karena yang lain sudah melihat, tinggal Thomas yang belum melihat. Tapi setelah 8 hari, dia hadir lagi di tempat yang sama. Dan puji Tuhan, Thomas ada. Dan langsung dia tunjuk ke Thomas, "Hai Thomas, sini kau. Nih. Kasih jari. Nih. Masih luka nih, masih perih nih. Sini. Tapi jangan sampai engkau percaya lagi ya." Ingat ya, baca di ayat yang hampir terakhir, Tuhan bilang, "Jangan engkau tidak percaya lagi." Bahkan Tuhan sendiri mungkin sampai bilang gitu loh. Kamu udah masukkan tangan ke sini, jangan sampai gak percaya ya. Jangan kamu bilang ini bolongan palsu. Jadi segitunya juga Tuhan Yesus tahu bahwa Thomas ini punya overthinking yang parah. Makanya Tuhan Yesus, jangan sampai engkau gak percaya ya. Udah taruh jari ya. Nah nih. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Mungkin dalam hidup kita pernah gagal dalam iman. Tetapi di balik kegagalan kita, selalu ada Tuhan yang mau membuktikan kepada kita bahwa imanmu tidak sia-sia. Mungkin kita merasa bahwa jawaban doa kita tidak dijawab. Tetapi percaya selalu ada Tuhan yang ingin mengatakan kepadamu, imanmu, doamu tidak pernah sia-sia. Karena doamu itu pasti akan indah pada waktunya. Udah berdoa 5 tahun, Tuhan majukan bisnisku, Tuhan berkati bisnisku. Tuhan udah bisik-bisik, ganti caranya. Lah kita sendiri yang gak ganti caranya. Bapak Ibu Saudara, selalu ada pribadi Tuhan yang ingin meyakinkan kita bahwa iman kita di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus mengabulkan permintaan Thomas? Lanjut. Karena gini, Allah mengampuni keraguan Thomas dan tidak ingin Thomas binasa. Sama, Tuhan Yesus datang ke dunia karena tidak mau manusia binasa. Tuhan mengabulkan permintaan Thomas sesuai loh Bapak Ibu. Langsung Tuhan jawab, "Ayo sini, cucukkan tanganmu di sini dan di sini." Dia memberikan bukti cuma satu, jangan sampai satu orang ini binasa. Juga kepada kita, mungkin ada saat-saat tertentu akhirnya Tuhan mengabulkan segala yang kita doakan. Cuma karena Tuhan gak ingin apa yang kita doakan terkesan sia-sia dan kita meninggalkan iman kepada Yesus. Kedua Bapak Ibu, sebaliknya Thomas yang belum percaya kebangkitan Yesus tetap bersama-sama para murid dan tidak berpikir meninggalkan mereka dari panggilannya. Satu yang saya salut juga dari Thomas. Tapi mungkin begini Bapak Ibu. Karena waktu Yesus menampakkan diri, dia tidak di tempat. Maka bisa jadi para murid kurung dia di rumah, jangan keluar ya. Nanti Yesus datang kau gak ada lagi repot. Jadi mungkin selama 8 hari itu gak diizinkan keluar rumah. Jadi dia tetap ada dan dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan panggilannya. Bapak Ibu, kita perlu tetap setia pada panggilan kita, amin.
Panggilan saya sebagai gembala, saya harus tetap setia sampai Tuhan bilang sudah selesai. Bapak Ibu yang dipanggil di gereja ini untuk melayani bersama-sama dengan kita, dipanggil untuk menjadi jemaat di sini, untuk dibina. Kita perlu setia karena hasil dari kesetiaan pasti ada buah yang matang yang Tuhan siapkan. Jadi kita perlu setia dalam segala sesuatu. Asalkan jangan setia kepada dosa. Dan kata setia jangan diputarbalikan. Setiap tikungan ada. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 20 ayat 9 begini, kata Yesus kepada dia, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara, yang jadi bagian kita apa? Tidak melihat namun percaya, itulah iman. Iman itu percaya walau tidak melihat. Lanjut. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, hasil dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan bagaimana hidup Thomas diubahkan. Akhir hidup Thomas itu dia diyakini berlayar ke India pada tahun 52 Masehi. Dia berlayar ke India. Aca-aca nihi. Dia ke sana. Untuk mengabarkan Injil kepada orang Yahudi diaspora di Kerala. Bapak Saudara, tadinya Thomas ini adalah orang yang sangat penakut. Orang yang berani berkorban. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hidup, hidupnya jadi berubah. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, hidup kita pasti berubah kalau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Bisa jadi kita belum berubah karena kita belum mengalami perjumpaan pribadi. Kita belum pernah merasakan kasih Tuhan. Kita belum pernah merasakan mujizat. Kita belum pernah melihat karya-karya Tuhan yang ajaib. Tapi saya percaya apabila kita ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu akan mengubahkan hidupmu dengan luar biasa. Makanya kenapa setiap kita ibadah, kita sungguh-sungguh supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai kita datang ibadah, kita hanya bertemunya dengan Pak Leo, Bu Marta, Bu Gembala, Bu Nur. Gak ada hasil. Paling hasilnya apa? Beli tisu nanti depan 35.000 4 bungkus. Hasilnya paling itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Tuhan, hasilnya lebih dari itu. Hidupmu pasti diubahkan. Dan Thomas ini mati sebagai martir, dibunuh dengan panah saat ia sedang berdoa. Dia gak nyayangkan nyawanya lagi setelah dia sudah percaya Tuhan, sudah melihat Tuhan itu sudah bangkit. Karena dia punya iman, gak apa-apa tubuh ini mati. Nanti saya akan terima tubuh kekekalan bersama Yesus. Ketimbang saya usahakan tubuh ini hidup tapi nanti akan berakhir di neraka, itu lebih sakit. Tapi lebih baik saya tidak menyayangkan nyawa saya karena saya akan dapatkan kembali kalau bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita Bapak Saudara. Mari kita all out, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Lanjut. Ini pertanyaannya untuk kita. Apakah Anda juga seperti Thomas? Yang masih seperti Thomas. Tadi udah tahu ya karakter Thomas ya. Yang masih seperti Thomas, katakan amin. Yang kadang-kadang suka ikut Thomas. Yang sekali seminggu jadi Thomas. Bapak Ibu Saudara, mungkin gini, Thomas itu apa? Khawatir terhadap banyak hal. Apa-apa dikhawatirkan. Tetapi ada kedua lagi, dia tidak percaya kebangkitan Tuhan. Atau di sisi kita, mungkin kita gak percaya kuasa Tuhan. Mungkin udah sampai pada tingkat bilang gini, doa dari dulu 5 tahun gak ada yang berubah. Saya udah doa dari dulu untuk ini, tapi gak ada yang berubah. Udahlah gak usah doa. Mungkin itu pernah kita lakukan. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, jika Anda pernah meragukan kuasa Tuhan,
Dia selalu mau mengampuni dan menuntun kita kembali untuk percaya kepadanya. Percayalah kepada Tuhan tanpa sedikit pun meragukan kuasanya. Amin.